Oke, halo semuanya. Kali ini kita lanjut lagi untuk aplikasi manajemen gudang kita. Kalau kita lihat kemarin udah sampai di yang penambahan stok, shipping stok ke gudang kita gitu. Nah, kita mau nambahin satu fitur lagi nih. Jadi kita harus tahu dong siapa sih yang ngirim barang ini gitu. Misalnya ada penambahan stok nih dari shippingnya. Kita harus tahu siapa shippernya gitu. Nah, makanya kita buat lagi entity baru yang namanya shipper. Create new gitu ya. New, ini agak loading. Namanya shipper. Oke, ini udah buat. Lalu kita anotasi dia sebagai entity. Entity gitu ya. Ini agak loading ya. Agak loading. Ini Java Expression. Lalu kita kasih dia notasi table. Notasi table namanya adalah TBL shipper gitu ya. Nah, jadi shipper ini adalah si pengirimnya ataupun si pembawa stok itu gitu. Oke, kita beri dia ID sebagai primary key-nya gitu. Lalu generated value. Strateginya adalah generation type auto. Lalu private long ID. Lalu private apalagi nih, string, namanya apa gitu, nama aja bahasa Indonesia. Lalu private apalagi nih, kode, misalnya kode shipper gitu ya, shipper gitu. Lalu ada juga apa nih, kok merah, apa ya, should have be primary key. Oke, nggak ada sih. Oke, lalu juga private. Oke, ini aja jadi dua ya, nama, kode shipper. Lalu kita beri dia kasih data untuk getter dan setter. Lalu all argumen dan no argumen. Oke, begitu. Kita udah buat ininya, lalu kita bikin repositorinya. Kita buka repository, lalu new Java class, namanya apa? Shipper repository. Dia interface ya, tipenya. Cancel aja. Public interface di sini. Lalu kita kasih dia notasi namanya repository. Ini lalu dia extend ke JPA repository. Dengan tipenya adalah shipper. Koma primary key-nya adalah long. Gini aja. Lalu kita buat service-nya. New Java-nya, lalu shipper service, sebuah kelas gitu. Lalu kita beri dia notasi service. Lalu auto wired-nya adalah private shipper repository, shipper repository. Pertama, kita buat dulu nih untuk yang get all gitu, get all shipper gitu. Nah, di sini kita bisa publik ya, publik dia bakalan balikin shippernya. Lalu kita beri dia nama get all gitu. Ini harusnya list ya, list of shipper. Kita langsung aja return shipper repository find all. Ini untuk yang get all-nya. Lalu untuk yang create kita publik shipper, lalu save shipper. Ini kita beri dia parameternya adalah shipper juga, shipper. Lalu kita return shipper repository titik save, lalu shipper. Lalu selanjutnya adalah delete public shipper
void aja ya, void delete shipper long id, pakai id ya, kita pakai langsung shipper repositorinya delete by id. Oke, ini udah ada get all, lalu create dan delete. Sekarang kita buat dari repositorinya, controllernya. Di controller ini klik kanan, lalu new, ke Java class, namanya adalah shipper repo controller. Lalu kita beri dia anotasi namanya REST controller. Kita koneksikan service kita yang namanya adalah shipper service private shipper service. Kita buat di sini get mapping, namanya adalah shipper. Lalu public list of shipper. Lalu get all return get all. Ini yang tadi kita buat ya, get all kayak gini. Lalu ini ada error, belum bisa import. Nggak bisa. Oke, gini. Langsung import aja lah manual ya. Import java.util.list gitu. Oke, begini. Lalu oh ya, kita lupa beri dia ini namanya request mapping, biar dia ada prefixnya pakai API shipper. Oke, begitu. Lalu kita bikin ini, nanti kita buat store dan update delete. Kita coba dulu jalanin ya, bisa enggaknya. Mana terminal saya ini? Oh ini, Spring Maven Spring Boot run. Ini udah jalan servernya, Tomcat started on port 8080. Kita buka Postman kita di sini. Kita buat baru, namanya adalah apa nih? Shipper. Pengirimnya siapa nih? Itu. Kita add request, namanya add new shipper. Lalu pakai HTTP localhost 8080 API shipper. Kayak gini, kita send, harusnya kosong ya. Oke, kosong di sini. Kita buat satu method lagi untuk yang create. Namanya adalah post mapping shipper. Lalu public shipper, lalu save shipper. Kita return langsung shipper service titik save shipper sini. Lalu kita tangkap untuk yang kirim lewat request body di sini, request body namanya adalah shipper tuh. Lalu kita kasih shipper. Oke, ini udah kita simpan. Coba kita jalanin lagi. Ini saya restart. Maven Spring Boot run. Servernya udah jalan. Kita buka lagi Postman kita di sini. Kita create new, add request. Harusnya nih add new ya. Tadi salah, kita harusnya di sini kita edit aja ya. Namanya adalah all shipper. Nah, yang ini kita ganti metodenya jadi post http localhost 8080 API shipper.
Lalu untuk bodinya kita ganti jadi dia row, tipenya jadi JSON. Nah, ini apa aja yang dikirim? Kita lihat dulu ya di sini. Klik di DAO, ada nama dan kode shipper. Nama, kode shipper. Oke. Ada nama. Namanya adalah link. Lalu kode shipper. Misalnya kita kasih kode dia apa ya? X001 gitu ya. Ini saya ngasal aja. Kode unik ya, misalnya dia kode karyawan atau mungkin kode apa gitu ya, kode vendor gitu. Kita kirim, send. Oke, ini udah kesimpan ya, namanya link, kode shippernya X001. Jadi sekarang kalau kita shipper ini kita send, harusnya udah ada ya di sini tuh, udah masuk. Nah, sekarang kita bikin method yang ketiga, endpoint yang ketiga, yaitu delete shipper. Delete shipper. Pakai delete mapping. Shipper apa nih? ID. Lalu public void delete shipper. Path variable long ID. Shipper service titik delete shipper ID. Kayak gini. Lalu kita juga bikin yang edit sekalian ya, biar cepet gitu. Kita namain apa nih? Put mapping shipper. Public shipper. Lalu update shipper. Request body shipper shipper. Kita return shipper service titik save shipper. Jadi karena dia sama ya, sama-sama nyimpen, kita pakai metode yang sama. Oke, kita buat dua endpoint ini, yang shipper untuk yang put, yang update, dan juga yang delete. Kita balik lagi ke komandan kita. Saya Ctrl C, Ctrl L, Maven Spring Boot run. Servernya udah jalan lagi, Tomcat. Kita buka di Postman kita. Buat add request, namanya apa nih? Update shipper gitu ya. Ini saya close aja ya. Kita ganti di sini. Oh, kok folder jadinya? Salah ya, harusnya request. Add request namanya update shipper. Kayak gitu. Lalu http localhost 8080 API shipper. Metodenya adalah put. Lalu bodinya kita kasih dia row, tipenya JSON kayak gitu. Nah, sekarang kita add new lagi yang ini link. Masuk ya link. Kalau kita lihat di all, di sini ada nama link. Kita pengen ganti nih namanya gitu. Misalnya atau enggak kodenya dah. Kodenya pakai kita ganti ini. Kayak ini aja ya, kita copy. Sini kita copy. Lalu buka ini. Namain AX gitu. Link kita L-nya kita ganti jadi gede lagi. Lalu kita send. Kayak ini keubah. L-nya jadi gede dan jadi ada A-nya. Kalau kita get all, jadi link AX. Oke. Ini udah kesimpan berarti. Coba kita buat lagi. Misalnya Joe. Namanya adalah CX. Send. Oke, ini ada Joe. Kita get all. Ini juga ada Joe-nya lagi. Kita pengen hapus nih yang Joe gitu. Add request. Apa nih? Delete ya. Delete shipper. Kita kasih dia method delete. URL-nya adalah http localhost 8080 API shipper. Apa nih?
ID-nya adalah tadi berapa? 6 ya. Oke, lalu bodinya kosong semua. Kita send. Ini 200 berhasil. Kita get out. Oke, ini udah berhasil hapus ya yang link-link. Berarti yang ini, yang update dan delete udah berhasil kita buat. Ini coba kita lihat di sini. Tabelnya harusnya nambah ya. Di sini ada tabel namanya tabel shipper. Di sini. Oke, ada namanya ya link-link. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita pengen supaya setiap ada shipper atau shipping, kita pengen nambahin juga shipper ID-nya gitu. Siapa yang ngirim ini gitu. Jadi kita di dalam sini, di dalam TBL ship, kita ada field tambahan namanya shipper ID. Gitu teman-teman. Sekarang kita ambil di ini entity ship, kita tambahin aja di sini. Namanya private long shipper ID. Jadi setiap dia nambah harus nambah ini juga. Sekarang kita buka di DTO. Kita tambahin lagi di sini. Namanya adalah private long shipper ID. Oke. Lalu di dalam controller, mungkin ya service ya. Stock service namanya. Kita tambahin di sini. Yang shipper ini, yang builder, tambahin namanya shipper ID rec.get shipper ID. Kayak begini. Oke, lalu kita restart aja lagi. Ininya kita restart. Apa nih? Kita Ctrl L, open Spring Boot, run. Ini udah jalan, servernya udah jalan lagi. Kita sekarang cek di Postman kita. Dibuat lagi namanya Joe, send. Lalu jadi namanya Joe, lalu send di sini. Ada yang namanya Joe, saya close. Di dalam stock di sini kita klik new stock. Yang ini, yang kita ke API stock, kita tambahin namanya shipper ID. Berapa tadi ID-nya? 5 ya. Tadi coba lihat biar nggak salah. All shipper, send, sini jadi 5. Ini 5 ya ID-nya. Jadi barang ID, jadi ada truk nih, misalnya dia bawa truk gitu. Masuk ke gudang kita nih. Oh ini masukin dia masuk barang berapa nih? Oh ini barang ID 1, tas misalnya. Lalu shippernya siapa? Oh ternyata yang kirim si Joe. Joe ini ID-nya 5. Lalu dia masukin berapa stoknya? 9. Tipenya masukin. Kalau dia keluar juga begitu. Siapa yang bawa dia keluar? Jadi nanti ke track nih misalnya. Oh ini kok barangnya hilang dibawa sama siapa? Oh ini dibawa sama Joe, barangnya hilang, nggak nyampe ke gudang kita gitu. Coba kita send. Oke ini udah 200. Kita cek di sini. Ada shipper ID-nya kayak gini. Oke ya berhasil ya berarti. Ini juga. Lalu tabel barang. Jadi shipper ID-nya sekarang udah masuk ke sini. Nah, sekarang kita pengen supaya si shipper ini bisa ke track nih. Hari ini dia ngirimnya kemana aja sih? Atau mungkin dia tuh udah pernah ngirim ke mana aja sih? Berapa yang dia kirim gitu. Nah, kita buat di shipper controller. Kita bikin namanya adalah apa nih? Get mapping shipper ID kita slash namanya
shipping. Public list of ship, kita beri dia get ship by shipper. Kalau mungkin get shipper. Path variable long id. Sekarang kita kasih shipper service titik get ship by shipper id. Kayak gini. Kita return sekarang. Nah, ini karena belum dibuat metodenya, kita buat dulu ya, namanya get ship by shipper. Kita buat di dalam shipper service di sini. Kita namain dia public. Dia bakalan balikin list of ship. Kita beri dia nama get shipper by shipper long id. Nah, sekarang kita akan mereturn apa nih? Service dari shipnya ya, ship service. Jadi kita auto where dulu di sini. Auto where private ship service. Kita balikin dia ship service titik find ship by shipper id. Nah, di sini belum ada, kita buat lagi di service-nya. Ship service di sini. Public list of ship. Kita beri dia nama ini, find ship by shipper long id. Kita return ship repository titik find by apa nih? Find by shipper id gitu. Ini juga belum ada, kita buat di repository-nya punyanya ship repository di sini, yang ship ya, bukan yang shipper. Kita beri dia list of ship, namanya find by shipper id long id. Oke, begitu. Ini kenapa? Oke, ini nggak ngapa-ngapa. Kita cek lagi di ship service-nya. Ini nggak ada merah. Lalu shipper service-nya juga udah nggak merah. Lalu ke shipper controller-nya juga udah nggak merah. Oke, kita coba restart lagi servernya ya. Kita Ctrl L, Maven Spring Boot run. Servernya udah jalan lagi 80-80. Sekarang kita buka Postman kita gitu. Di sini oh iya, kita buat dulu ya stoknya. Kita buat dulu shipper lagi, namanya Joe, kita send. Ingat ya, karena data kita ini selalu reset setiap kita ngubah atau kita matiin server kita. Kalau mau nggak reset, kita tinggal buka di application property jadi non atau cuman update. Oke, kita ganti aja jadi update ya. Update kayak gitu. Jadi dia nggak ngapus lagi. Sekarang kita coba di add new, kita send, kayak ada masuk, ID-nya 6, lalu shippernya kita send, ada 2 Joe dan Joe, 2 Joe. Ini tadi kita karena kita kirim 2 kali, coba yang hapus ya yang 6. Jadi dia tinggal 1 seharusnya. Nih, Joe, ID-nya 5. Lalu di new stock kita buat dia ID 5, stoknya 90, tipenya in. Kita send, kayak dia udah masuk. Kita
out sekarang. Shipper 5 juga kita out 10. Jadi 80 sisanya. Oke. Saya silang. Sekarang di shipper ini kita tambahin request baru. List of ship. http localhost 8080 API shipper ID 5 shipping. Kita coba cek di codingannya biar nggak salah. Di shipper controller, oke, di sini shipper ID shipping. Kita send. Dapat dia shippingnya. Jadi di tanggal segini ada in stok 90, ada tanggal segini dia ada out stoknya 10. Jadi 10 dikeluarin, dibawa keluar, ada 90 yang dibawa masuk sama dia tanggal segini dan tanggal segini. Oke, begitu teman-teman, kita sekarang udah bisa nge-trace, kita juga udah bisa bikin shipper. Jadi sekarang setiap barang yang keluar dari gudang udah bisa ke-trace nih siapa yang bawa atau juga siapa yang masukin gitu. Dan juga kita bisa nge-trace si shipper ini apa aja yang pernah dimasukin atau keluarin dari tanggal ataupun stok yang dia masukin berapa gitu. Kan barangnya ketahuan kan, apa sih barang yang dimasukin sama dia, terus juga berapa sih yang dimasukin. Itu kalau tipenya in. Kalau keluar, barang apa sih yang dibawa keluar, lalu berapa sih yang dibawa keluar, begitu. Oke, gitu aja. Teman-teman, kalau ada kesulitan, tanya aja. Terima kasih.